Halo semuanya, nama saya Yuda Wijaya. Hari ini kita akan belajar materi kimia anorganik 3 mengenai konsep-konsep senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Nah, baik, yang pertama, apa itu senyawa koordinasi atau senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau atom logam dengan atom non-logam. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari atom pusat, umumnya adalah logam transisi, yang dikelilingi oleh ligan atom non-logam dan membentuk ikatan koordinasi dengan atom pusat. Senyawa kompleks ini atau senyawa koordinasi ini dapat berupa kompleks molekuler dan ionik. Senyawa kompleks molekuler terdiri dari molekul-molekul, dan senyawa kompleks ionik terdiri dari kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Dalam pembentukannya, senyawa kompleks molekuler dan ionik, ion logam berperan sebagai atom pusat atau aseptor elektron, dan ion non-logam berperan sebagai pendonor elektron atau atom donor. Atom donor dapat berupa atom semi logam atau atom metaloid, contohnya arsenik dan stibio. Atom-atom donor yang dapat membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan atom pusat disebut sebagai ligan. Atom pusat dan atom-atom donor yang terikat pada atom pusat tersebut membentuk suatu lingkungan koordinasi. Ligan yang mengelilingi ion kompleks harus memiliki setidaknya satu pasangan elektron valensi bebas. Atom pusat umumnya merupakan logam transisi karena pada keadaan netral maupun muatan positif, ia akan bertindak sebagai asam Lewis atau aseptor elektron. Selanjutnya, dari mana istilah senyawa kompleks? Sebelum senyawa kompleks dikenal, telah banyak dikenal senyawa-senyawa biner seperti NaCl, MgCl, atau FeCl. Banyaknya atom yang diikat oleh senyawa tersebut tergantung dari kapasitas gabungan atau valensi dari masing-masing atom yang berikatan. Adapun istilah lainnya yaitu garam rangkap. Garam rangkap merupakan gabungan dua jenis garam yang bergabung menjadi satu, tetapi tidak menghasilkan zat baru ketika dilarutkan dan menghasilkan sifat dari masing-masing zat tersebut. Fakta dari eksperimen menunjukkan pembentukan ClCl3, 3NH dari ClCl3 dan NH3 tidak dapat dijelaskan berdasarkan konsep valensi yang telah ada. Model ikatan pada antara senyawa netral pada saat itu juga tidak dapat menjelaskannya. Oleh karena itu, senyawa ClCl3NH3 dianggap sebagai senyawa yang rumit atau kompleks. Pada tahun 1893, Alfred Weiner mengemukakan bahwa Cl3 dapat mengikat 6 buah ligan dalam posisi tertentu. Sejak saat itu, digunakannya istilah senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Teori tersebut dapat membantu peneliti untuk memahami perbedaan antara ikatan ion dan ikatan koordinasi. Istilah senyawa kompleks. Istilah senyawa kompleks lebih banyak digunakan dalam publikasi buku dan jurnal. Hal ini dikarenakan istilah senyawa kompleks lebih mudah digunakan dalam komunikasi tertulis dan juga komunikasi lisan. Beberapa senyawa kompleks yang sudah ditemukan secara historis. Zat warna alizaran, senyawa kompleks yang pertama kali dikenal pada tahun 460 sebelum Masehi. Ada ion tetraamina tembaga 2 tahun 1540 sampai 1616 dan seterusnya. Apakah senyawa kompleks dapat dibuat dengan atom pusat unsur transisi? Senyawa kompleks atom pusatnya tidak harus merupakan unsur transisi. Atom pusatnya senyawa kompleks dapat juga merupakan atom-atom dari unsur logam alkali tanah, ataupun logam dari golongan utama yang lain. Apakah atom pusat senyawa kompleks hanya memiliki bilangan oksidasi positif? Atom pusat suatu kompleks tidak harus memiliki bilangan oksidasi berharga positif. Atom pusat suatu kompleks dapat memiliki bilangan oksidasi 0 dan atom pusat suatu kompleks juga dapat memiliki bilangan oksidasi yang bernilai negatif. Berikut adalah tabel 1 contoh kompleks dengan atom pusat yang memiliki bilangan positif. Berikut tabel 2 merupakan contoh kompleks dengan atom pusat yang memiliki bilangan oksidasi 0 atau negatif. Mengapa kita perlu belajar senyawa kompleks? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari senyawa kompleks. Banyak sekali manfaat senyawa kompleks pada kehidupan sehari-hari, mulai dari
mana sel yang kita konsumsi setiap hari, proses fotografi, dan batu-batu permata seperti ruby merupakan contoh-contoh dari sinyal kompleks. Sekian penyebaran video mengenai konsep-konsep sinyal kompleks. Terima kasih.